Kita diskusi lebih lanjut tentang digital disruption. Semua hal nanti akan digantikan oleh robot. Apa yang bisa mekanik dan elektrik pasti diganti robot. Jadi manusia semuanya nanti bisa digantikan oleh AI. Artificial Intelligence. Disrupsi digital ini akan banyak menelan bisnis bergaya tradisional. Bayangkan gerakan digital disrupsi ini seperti gerakan vortex, yaitu gerakan baling-baling pesawat. Baling-baling itu kalau muter makin kencang dan makin banyak dayanya, makin melumat putarannya ke dalam. Ini gambaran industri. Mana yang makin ke tengah, mana yang makin mendekat dengan titik lumatan, makin hancur-hancuran bisnis itu. Pertama yaitu Google dan Facebook. Mereka adalah industri yang paling cepat mendisrupsi sekaligus paling cepat terdisrupsi. Dalam 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan dalam dunia sosial media dan dunia search engine, di mana mungkin saja tetap Google yang memimpin, namun sudah bergeser jauh kefungsiannya dari saat ini. Kedua, media akan terdisrupsi yaitu media mainstream. Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, TVRI tidak tahu lagi sampai kapan. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu menjadi dinosaurus, hilang. Contoh saat ini ya, Net TV itu tiba-tiba melay-off banyak karyawan. Persaingan mereka itu dengan individu yang asetnya minim. Bayangkan Net TV itu asetnya heavy sekali dalam overhead. Dan bagi perusahaan, overhead yang besar itu adalah kanker bagi perusahaan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Ria Ricis, ya jelas aja penontonnya lebih banyak Ria Ricis. Kenapa? Karena lebih disenangi saat ini. Bayangkan, Net TV itu investasinya 3 triliun untuk dapat viewer 1 juta per hari. Channelnya Bosman Mardigu itu 1 juta juga viewernya per hari. Dari YouTube, IG, dan FB. Modalnya berapa? Kecil sekali. Atta Halilintar per hari itu 7 juta viewer. Deddy Corbuzier itu 6 juta viewer. Raffi dan Gigi itu 10 juta viewer per harinya. Modalnya nggak sampai semiliar. Bubrah itu semua media mainstream. Apalagi nanti waktu 5G hadir di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Generasi milenial dan generasi Z tidak nonton TV. Nontonnya semua berbasis internet. Ketiga, apa yang terdisrupsi? Retail shop. Ramayana, Matahari, departemen store serba ada akan musnah menjadi marketplace digital jualannya. Menjadi personal bisnis itu dan menjadi direct bisnis itu. Produsen langsung ke konsumen dan konsumen langsung request ke produsen. Nggak ada lagi orang tengah, nggak ada lagi pajangan, nggak ada lagi retail shop. Keempat adalah hadirnya fintech, financial technology. Barusan kita cerita kalau banyak bank akan atau sudah mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan, baik dari jumlah cabang, jumlah karyawan, hingga jumlah ATM. Di tahun 2030 bahkan, dibandingkan dengan saat ini, akan tinggal 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM. Karena semua sudah menjadi mobile. Kelima, selanjutnya, apa yang terdisrupsi? Telekomunikasi. WA itu akan melibas semuanya. Telkom akan berubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. 5G nanti bisa gratis. Dan kalau Telkom mengadopsinya telat, baru 2045, Singapura sudah mengadopsinya sekarang, maka di tahun 2021 telepon kita bisa 3. Salah satu teleponnya adalah Singtel. Karena kita nggak bisa tahan lagi udah pakai satelit. Semua wilayah Indonesia di cover dan gratis. Mampus itu Telkom. Tapi itu adalah bisnis yang terjadi bahwa telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat-cepat melakukan perubahan game changing. Kenapa? Karena telekomunikasi merubah dari more for less jadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri digital disruption. Keenam, apa yang terdisrupsi kemudian? Edukasi. Edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan guru lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital, ruang kelas tidak sebanyak sekarang lagi. Kampus dan sekolahan itu tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya karena semua digital. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan saat ini. Karena itu akan terjadi disrupsi gila-gilaan di bidang edukasi. Dan ini akan membuat shock. Kuncinya sekali lagi, dalam digital disruption, cirinya adalah kita menghasilkan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus dari yang existing. Tapi 10 kali lebih murah dari produk yang existing juga. Kalau itu sampai terjadi, maka industri akan digoncang oleh layanan more for less dan more for zero.
Kita diskusi lebih lanjut tentang digital disruption. Semua hal nanti akan digantikan oleh robot. Apa yang bisa mekanik dan elektrik pasti diganti robot. Jadi manusia semuanya nanti bisa digantikan oleh AI. Artificial Intelligence. Disrupsi digital ini akan banyak menelan bisnis bergaya tradisional. Bayangkan gerakan digital disrupsi ini seperti gerakan vortex, yaitu gerakan baling-baling pesawat. Baling-baling itu kalau muter makin kencang dan makin banyak dayanya, makin melumat putarannya ke dalam. Ini gambaran industri. Mana yang makin ke tengah, mana yang makin mendekat dengan titik lumatan, makin hancur-hancuran bisnis itu. Pertama yaitu Google dan Facebook. Mereka adalah industri yang paling cepat mendisrupsi sekaligus paling cepat terdisrupsi. Dalam 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan dalam dunia sosial media dan dunia search engine, di mana mungkin saja tetap Google yang memimpin, namun sudah bergeser jauh kefungsiannya dari saat ini. Kedua, media akan terdisrupsi yaitu media mainstream. Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, TVRI tidak tahu lagi sampai kapan. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu menjadi dinosaurus, hilang. Contoh saat ini ya, Net TV itu tiba-tiba melay-off banyak karyawan. Persaingan mereka itu dengan individu yang asetnya minim. Bayangkan Net TV itu asetnya heavy sekali dalam overhead. Dan bagi perusahaan, overhead yang besar itu adalah kanker bagi perusahaan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Ria Ricis, ya jelas aja penontonnya lebih banyak Ria Ricis. Kenapa? Karena lebih disenangi saat ini. Bayangkan, Net TV itu investasinya 3 triliun untuk dapat viewer 1 juta per hari. Channelnya Bosman Mardigu itu 1 juta juga viewernya per hari. Dari YouTube, IG, dan FB. Modalnya berapa? Kecil sekali. Atta Halilintar per hari itu 7 juta viewer. Deddy Corbuzier itu 6 juta viewer. Raffi dan Gigi itu 10 juta viewer per harinya. Modalnya nggak sampai semiliar. Bubrah itu semua media mainstream. Apalagi nanti waktu 5G hadir di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Generasi milenial dan generasi Z tidak nonton TV. Nontonnya semua berbasis internet. Ketiga, apa yang terdisrupsi? Retail shop. Ramayana, Matahari, departemen store serba ada akan musnah menjadi marketplace digital jualannya. Menjadi personal bisnis itu dan menjadi direct bisnis itu. Produsen langsung ke konsumen dan konsumen langsung request ke produsen. Nggak ada lagi orang tengah, nggak ada lagi pajangan, nggak ada lagi retail shop. Keempat adalah hadirnya fintech, financial technology. Barusan kita cerita kalau banyak bank akan atau sudah mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan, baik dari jumlah cabang, jumlah karyawan, hingga jumlah ATM. Di tahun 2030 bahkan, dibandingkan dengan saat ini, akan tinggal 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM. Karena semua sudah menjadi mobile. Kelima, selanjutnya, apa yang terdisrupsi? Telekomunikasi. WA itu akan melibas semuanya. Telkom akan berubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. 5G nanti bisa gratis. Dan kalau Telkom mengadopsinya telat, baru 2045, Singapura sudah mengadopsinya sekarang, maka di tahun 2021 telepon kita bisa 3. Salah satu teleponnya adalah Singtel. Karena kita nggak bisa tahan lagi udah pakai satelit. Semua wilayah Indonesia di cover dan gratis. Mampus itu Telkom. Tapi itu adalah bisnis yang terjadi bahwa telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat-cepat melakukan perubahan game changing. Kenapa? Karena telekomunikasi merubah dari more for less jadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri digital disruption. Keenam, apa yang terdisrupsi kemudian? Edukasi. Edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan guru lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital, ruang kelas tidak sebanyak sekarang lagi. Kampus dan sekolahan itu tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya karena semua digital. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan saat ini. Karena itu akan terjadi disrupsi gila-gilaan di bidang edukasi. Dan ini akan membuat shock. Kuncinya sekali lagi, dalam digital disruption, cirinya adalah kita menghasilkan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus dari yang existing. Tapi 10 kali lebih murah dari produk yang existing juga. Kalau itu sampai terjadi, maka industri akan digoncang oleh layanan more for less dan more for zero.
Saya ulang Bapak Ibu. Oke, tadi kena mute ya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Saat ini ada 185 orang di tanggal 31 Juli 2021 jam 16.40 menit waktu Jakarta. Hari Sabtu ya, hari ini tanggal 31 Juli, hari terakhir di bulan Juli. Besok udah tanggal 1 Agustus. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah presentasi atau sharing bisnis, namanya BOP, Business Opportunity Presentation, yaitu sebuah peluang di mana kita bisa mendapatkan passive income di masa era pandemik. Hari ini saya akan mencoba membantu teman-teman karena hari ini MC dan speakernya atau pembicaranya itu berhalangan, jadi saya akan membackup menggantikannya hari ini. Dan saya meminta kepada semua teman-teman, saya tidak mengizinkan untuk direkam, ya, baik video maupun suara, tidak diupload juga ke YouTube atau ke media sosial, karena saya tidak mengizinkan, karena ini adalah hak pribadi saya. Jadi saya bukan dari perusahaan, saya bukan juga dibayar oleh perusahaan, saya adalah seorang investor yang sudah menginvestasikan uang saya sejak bulan Desember 2020 sampai hari ini sudah hampir 8 bulan, dan saya merasakan mendapatkan manfaat yang luar biasa, passive income yang luar biasa dari bisnis ini. Ya, nah saya mau sharingkan mengenai tentang sebuah financial technology, software robot kecerdasan buatan yang bisa melakukan trading triangular arbitrage yang menghasilkan passive income selama 365 hari ke depan. Saya pada awal dulu join berpendapat bahwa ini too good to be true. Satu hal yang terlalu bagus untuk bisa dipercaya, karena ada sebuah trading yang melakukan arbitrage yang selalu untung dan tidak pernah mengeksekusi kerugian sama sekali setiap hari. Saya bilang too good to be true, terlalu bagus untuk dipercaya untuk terjadi. Tetapi Bapak dan Ibu teman-teman, ternyata saya salah berpendapat dan berpikiran, karena sampai hari ini sudah 8 bulan benar-benar setiap hari saya mendapatkan profit keuntungan dari sebuah robot artificial intelligence yang tidak pernah rugi atau loss, yang selalu untung setiap hari. Jadi ibaratnya saya itu seperti punya mesin ATM di rumah yang bisa menghasilkan uang. 4D, duduk, diam, dapat duit. Itu keren ya Bapak Ibu. Nah, pastinya semua Bapak Ibu yang hadir hari ini, ada sekitar 197 orang, itu juga ingin tahu dan ingin merasakan bagaimana bisa mendapatkan income di masa era pandemik. Karena di masa COVID ini, banyak sekali orang butuh pertolongan dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, karena pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, toko, pabrik, kantor, semua sedang tiarap. Dari 100% bidang usaha, itu mungkin hanya sekitar 5% yang bisa survive, tapi 95% semuanya tiarap atau butuh pertolongan keuangan. Kenapa? Selain daripada COVID dan pandemik ini yang berkepanjangan sudah mau masuk ke tahun kedua, juga disebabkan oleh resesi ekonomi, juga disebabkan oleh lockdown. Semua orang tidak bisa bekerja keluar rumah. Semua orang disuruh di dalam rumah oleh pemerintah di seluruh negara. Makanya otomatis kita tidak bisa lagi bekerja secara aktif. Mau nggak mau kita harus bekerja secara pasif, yaitu kita harus menggunakan dunia digital, yaitu sebuah gadget handphone. Dari handphone kita bisa memonitor, kita bisa melihat, kita bisa mengecek, bisa mendapatkan uang, bisa menghasilkan passive income dari sebuah handphone. Nah, untuk itulah banyak orang sudah melakukan investasi untuk mendapatkan passive income. Contohnya orang punya uang, taruh di deposito atau obligasi. Untuk dapat apa tuh? Dapat passive income. Orang punya uang, taruh di reksadana, di saham, di forex, di kripto, di emas. Untuk apa? Mendapatkan passive income. Tapi di bidang ini itu sangat-sangat berisiko rugi.
karena fluktuasi harga. Orang nggak berani, semua orang bermain di saham, forex, kripto, dan emas. Nah, ada orang yang suka beli rumah, beli ruko, beli tempat apapun untuk dijadikan passive income, yaitu sewa kontrakan, kemudian juga kos-kosan, kemudian juga buat macam-macam usaha disewakan untuk restoran kah, untuk dagang kah, pokoknya main di properti. Tetapi properti itu butuh uang yang sangat besar. Nggak uang kecil, nggak bisa sekarang beli 100 juta dapat rumah atau dapat ruko. Itu udah miliar-miliar. Masalahnya sekarang, semua orang nggak punya uang untuk beli properti supaya bisa dapat passive income. Nah, zaman sekarang banyak orang ngajakin join bisnis. Saya ini banyak banget teman yang ngajakin join bisnis. Pak, join ini yuk Pak. Pak, Bapak yang usaha, Pak, keluarin uang, tapi mereka yang kerjakan. Nah, kalau join bisnis untuk dapat apa sih? Pasti income juga kan? Tapi masalahnya, kita juga khawatir rugi di masa pandemi ini. Mau bisnis apa yang bisa survive, yang bisa dagang, untung, tapi jangka panjang. Kita juga khawatir ditipu sama kawan, sama saudara, sama siapapun, sama teman kita. Kalau kita join bisnis di masa-masa sulit seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu semua dilema. Semua dilema untuk kita bagaimana jalan keluarnya, sedangkan kebutuhan rumah tangga harus terus dipenuhi. Ini deposito sudah dicairkan, tabungan sudah menipis, sudah habis. Bahkan ada yang udah jual mobil, jual motor, bahkan ada yang jual perhiasan istri ataupun harta daripada suami, ya kan? Jadi Bapak Ibu, kita harus menemukan sebuah solusi di masa kesulitan sekarang ini. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan teknologi. Nggak ada cara lain Bapak Ibu menggunakan teknologi. Yaitu sebuah software robot artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, sebagai mesin pencetak uang setiap hari selama 365 hari yang selalu untung. Nah, yang saya suka dari kalimat ini adalah kita bisa dapat uang sepanjang setahun yang selalu untung. Ini yang nggak masuk akal. Yang saya bilang dari awal waktu saya join nggak masuk akal, tetapi ternyata terbukti. Kenapa? Karena ternyata mesin robot arbitrase ini di bidang cryptocurrency yang katanya cryptocurrency sangat beresiko. Harga bisa naik tinggi, koinnya bisa juga drop jatuh. Nah, kita lihat Bapak Ibu, 2-3 bulan terakhir Bitcoin dan koin-koin yang lain itu turun drop lebih daripada 50%. Berarti kalau kamu main di cryptocurrency, kamu akan rugi lebih dari 50%. Benar ya Bapak Ibu? Itu kalau kamu melakukan trading biasa. Nah, ternyata walaupun harga kripto turun, robot ini tetap untung. Ini yang nggak masuk akal Bapak Ibu. Walaupun walaupun harga kriptonya turun, Bitcoin turun 50%, kok ini robot bisa tetap untung? Kenapa ya? Bingung. Semua orang bingung. Dan semua orang bilang ini bohong. Ini bohong, penipuan. Ternyata ada satu kata kunci, yaitu arbitras. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak ngerti apa sih arbitras. Itu arbitras, contohnya adalah sudah sering dan sudah ada terjadi di bidang usaha yang lain secara konvensional, bukan secara robot. Yaitu apa? Seorang agent properti, seorang broker mobil. Agent properti di masa pandemik itu harga rumah semua turun. Nggak ada orang susah jual beli rumah, nggak ada uang. Berarti harga rumah turun. Tetapi agent properti tidak pernah mengatakan, aduh harga rumah lagi turun nih, saya rugi loh. Nggak pernah. Agent properti selalu untung. Kenapa? Karena dia hanya mengambil selisih keuntungan secara bersamaan dari penjual dan pembeli. Nah, broker mobil juga begitu. Walaupun sekarang harga mobil pada turun, broker mobil tidak pernah bilang, saya rugi loh. Nggak pernah. Dia akan selalu untung. Untungnya lebih kecil. Jadi kata kuncinya, judulnya adalah untung besar sama untung kecil. Agent properti untung besar, untung kecil. Broker mobil untung besar, untung kecil. Dia nggak pernah bilang kata rugi. Walaupun harga rumah dan harga mobil juga turun. Inilah melakukan skema arbitrase secara konvensional. Ya, inilah yang namanya arbitrase. Nah, baru kita masuk nih ke robotnya
namanya robot Forte1. Itu melakukan triangular arbitrage crypto trading. Apalagi nih, tadi ada arbitrage, sekarang ada kata triangularnya. Nah, di dunia arbitrage itu ada dua jenis Bapak Ibu. Jenis yang pertama adalah arbitrage yang mengambil selisih keuntungan dari dua buah exchanger yang berbeda. Misalnya, beli Bitcoin-nya yang lebih murah, misalnya di China, di exchanger China, di money changer China, jual Bitcoin-nya di exchanger Amerika. Sehingga Amerika lebih mahal, China lebih murah. Sehingga itu terjadi selisih keuntungan secara bersamaan di detik yang sama. Inilah namanya arbitrage. Itu jenis yang pertama Bapak Ibu. Tetapi perusahaan yang namanya Forte1 ini tidak melakukan arbitrage yang jenis pertama. Tidak melakukan jenis arbitrage yang pertama. Tetapi dia melakukan jenis arbitrage yang kedua, yaitu namanya triangular. Namanya sudah berarti 3. Berarti dia melakukan arbitrage, melakukan perdagangan arbitrage dari satu exchanger, tetapi melakukan 3 mata uang. Dia beli, jual, beli. Triangular ini dilakukan dalam waktu 1 detik. Kok mungkin terjadi ya? Bisa melakukan beli BTC, jual Litecoin, beli lagi Ethereum, misal seperti itu. 1 detik. Kenapa bisa? Karena sebuah robot kecerdasan buatan, artificial intelligence. Kalau manusia tidak bisa per detik. Tidak bisa per detik manusia. Karena kecepatan tangan kamu dan mata kamu dalam melihat harga-harga itu tidak bisa cepat. Tetapi, contoh, lihat di layar ini. Jika robotnya memulai awal dari BTC, Bitcoin, dia beli ke LTC, Litecoin, dia jual ke Ethereum atau ETH, dia beli balik BTC, balik lagi ke BTC, itu bisa menghasilkan keuntungan 0,3539 dalam waktu 1 detik. Jadi 1 detik itu melakukan 3 triangular ini. 1 detik. Karena sebuah robot artificial intelligence. Makanya robotnya namanya high frequency trading. Kecepatan tinggi dia bisa lakukan. Walaupun harga kripto turun, dia tetap untung. Dengar Bapak Ibu, sekarang saya lihat sudah ada 230 orang yang mendengarkan. Kalau kamu terlambat hadir di join Zoom meeting ini, kamu bingung. Pak, mana mungkin? Ini trading apa? Ini penipuan, ini scam. Saya jelaskan sekali lagi bahwa ini melakukan triangular. Dilakukan dalam 1 detik. 1 detik. Beli, jual, beli dalam 1 detik. Walaupun harga kripto turun, dia tetap untung. Kenapa? Karena dalam 1 detik. Belum sempat Bitcoin-nya turun, belum sempat Litecoin-nya turun, belum sempat Ethereum-nya turun, dia sudah terjadi transaksi. Karena 1 detik. Inilah kuncinya Bapak Ibu. Banyak orang nggak ngerti. Ini kalau yang join setelah slide presentasi ini nih, saya lewat nih, dia bingung. Dan dia nggak percaya, langsung negative thinking yang mendengarkan. Mana mungkin untung terus? Nggak mungkin namanya trading itu untung. Selalu bisa ada kerugian. Mana top profitnya? Mana stop loss-nya? Mana dia punya MT4-nya, aplikasinya? Mana dia punya broker? Itu yang selalu ditanya oleh teman-teman yang nggak mengerti tentang dunia triangular arbitrage crypto trading. Kenapa mereka nggak ngerti? Karena mereka di bidang forex, bukan di bidang kripto. Di bidang kripto itu ada namanya arbitrage triangular yang tidak ada di dunia forex. Jadi apple sama jeruk nggak bisa disatuin, nggak bisa disamakan. Kalau di dunia forex itu pakai MT4, di sini tidak pakai MT4, pakainya exchanger. Kalau di dunia kripto, kalau misalnya juga di dunia forex itu dia robotnya ada sewa biaya robot, di sini nggak ada biaya sewa robot. Nah, nanti saya jelasin semua ya. Oke, saya lanjutkan. Di setiap hari Selasa, ingat Bapak Ibu dan teman-teman, di setiap hari Selasa jam 5 sore itu ada live trade. Jadi perusahaan membuktikan kepada member atau investor, baik yang sudah join jadi investor maupun yang belum jadi investor, bisa mendaftarkan dirinya untuk dipakai akun exchanger Binance-nya dengan menyiapkan 8 BNB sebagai modal trading arbitrage untuk di-connect dengan robotnya. Supaya secara kita bersama-sama dengan Zoom meeting
ada sekitar biasanya di atas 200 orang yang hadir, itu akan melihat secara langsung bahwa di akun Binance investor ini atau yang non-member ini, itu bisa terlihat transaksi detik, jual beli tanpa disentuh keyboard, tanpa disentuh layar. Siapa itu yang beli? Siapa itu yang jual? Siapa yang beli lagi? Tapi per detik. Nah, itulah bukti nyata bahwa robot daripada Forte1 ini bisa di-connect dengan akun Binance-nya member untuk membuktikan bahwa ini real robot. Bukan video, bukan mainan, bukan scam. Yang jenis-jenis juga skema ponzi, money game lah, bla bla bla. Tapi ini benar-benar real. Kenapa? Ya, karena dia bisa buktikan. Inilah manajemen risiko terukur. Yang pertama, kenapa kita berani investasi di Forte1. Inilah kenapa saya berani investasi di Forte1 bulan Desember. Karena perusahaan bisa membuktikan connect dengan akun Binance saya siapin 8 BNB, dan ternyata di trade history, di riwayat transaksi itu terbaca per detik robot melakukan beli jual beli, dan semuanya untung. Semuanya untung. Nah, jadi kalau mau lihat Bapak Ibu, di Selasa depan, hari Selasa depan jam 5 sore, hadir lagi di dalam Zoom. Bagaimana mengetahui Zoom linknya? Mana itu Zoom linknya? Linknya mana? Minta sama pengundang Anda hari ini. Nanti akan diberikan. Ya, itu Binance siapa? Binance investor yang gantian antri untuk dikonekkan, untuk mendapatkan untung rata-rata sekitar, kalau dikonekin selama 1 hari itu sekitar 2,6 sampai 2,7%. Yang selalu untung, nggak pernah rugi. Itu keren ya Bapak Ibu. Nah, jadi manajemen risiko terukur yang pertama adalah karena kita berani invest di Forte1 ini, satu, punya robot melakukan triangular arbitrage yang selalu untung dan tidak mengeksekusi kerugian. Kenapa? Karena mesin robotnya bisa men-scanning mana-mana yang rugi, dia tidak eksekusi, mana-mana yang untung, dia eksekusi, baru diambil. Hanya mengambil keuntungan, nggak pernah mengambil yang loss atau rugi. Ya, itu ada videonya, cuman saya akan lewatkan videonya karena Selasa kita akan live trade, kasih lihat langsung nyata. Oke, ada 3 pertanyaan dari semua investor termasuk Bapak dan Ibu hari ini, yaitu ini perusahaannya seperti apa? Kedua, produknya seperti apa? Ketiga, bisnis plan-nya seperti apa? Saya akan jelaskan satu-satu ya. Dan inilah ada poin-poin di mana manajemen risiko terukur kita kenapa berani investasi di Forte1. Nomor 1, Forte1 didirikan di Republic of Seychelles. Republic of Seychelles adalah negara bebas pajak. Kapan Forte1 didirikan? Pada tanggal 25 September 2020. Ingat Bapak Ibu, perusahaan ini masih bayi, baru 11 bulan. Karena September, ketemu September baru setahun. Besok 1 Agustus, ketemu September lagi, berarti baru kira-kira 10-11 bulan. Jadi jangan tanya, sudah berapa puluh tahun. Tanyanya sudah berapa lama, baru 10-11 bulan perusahaan ini didirikan di negara bebas pajak. Kenapa? Supaya investornya semua tidak dikenakan pajak ketika mendapatkan profit oleh perusahaan. Itu kerennya. Yang kedua, perusahaan ini juga mendirikan perusahaannya ada kantor di Amerika Serikat. Di mana? Di New York. Jadi Bapak Ibu, dia punya kantor 2. 1 di Republic of Seychelles supaya tidak kena pajak, negara bebas pajak, dan punya kantor di Amerika Serikat. Nah, yang kerennya bukan punya kantornya Bapak Ibu. Kalau punya kantor ruangan itu bisa sewaan. Bisa sewaan 3 bulan, 2 bulan, sebulan, bisa juga virtual office yang kecil, nggak ada pegawainya, cuma adanya mesin fax sama email sama telepon, bisa. Itu kalau punya kantor. Tetapi yang paling kerennya adalah setelah yang satu ini, yaitu slide berikutnya. Ini yang keren. Setelah punya kantor di New York, dia mendaftarkan perusahaan Forte1 Technology Limited ke sebuah institusi negara Amerika, yaitu izin MSB, Money Service Business.
Kemudian dia juga meregisterkan dirinya, mendaftarkan ke NFA, National Future Association. Bapak Ibu, ini fondasi dasar. Jadi kalau yang terlambat hadir, dengar, ini udah 245 orang, setelah ini masih lagi hadir dan belum mendengar tentang apa itu arbitrase triangular, pasti dia udah negative thinking. Yang berikutnya, setelah dia juga tidak melewati slide ini tentang izin daripada Amerika, government Amerika, dia juga pasti akan bilang ini juga pasti mau scam. Nah, saya jelaskan. Inilah manajemen risiko terukur saya dan teman-teman yang lain yang sudah join sejak bulan Desember 2020, kenapa berani investasi di Fortewan? Karena satu, izinnya negara Amerika. Dia meregisterkan dirinya ke MSB, Financial Crimes Enforcement Network, dan National Future Association dari Amerika. Seumpama di Indonesia, yang MSB adalah OJK, yang NFA adalah Bapepti. Di dunia internasional, rating daripada semua izin-izin negara, itu ada 4 rating Bapak Ibu. Nah ini sangat penting ya Bapak Ibu, kenapa kita berani investasi di Fortewan. Nomor 1, rating negara yang nomor 1 untuk mendapatkan izin adalah Amerika Serikat. Rating nomor 2 negara Eropa, rating nomor 3 negara Australia, rating nomor 4 negara Asia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada perusahaan di bidang finansial atau keuangan yang ditawarkan orang lain, teman-teman kepada Bapak Ibu, dia bilang, perusahaan kami kantornya bla 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 bla. Tanya dulu nomor 1. Ini adalah manajemen risiko terukur buat kita sebagai investor. Karena saya seorang investor. Saya bukan dari perusahaan. Saya tidak digaji perusahaan. Saya tidak kenal perusahaan. Tetapi saya orang investor. Dan saya akan menilai, menganalisa dengan manajemen risiko terukur. Nomor 1. Izin perusahaan kamu dari negara mana? Bukan akta perusahaan, Bapak Ibu. Bukan akte perusahaan, tapi izin beredarnya perusahaan. Izin itu perusahaan supaya beroperasi. Kalau dia bilang, kami dari Asia, dari Singapura, dari China, dari Hong Kong, berarti hanya rating keempat. Kalau dia bilang izin kami dari Australia, itu baru rating ketiga dunia. Kalau dia bilang izin kami dari Inggris, Belanda, Jerman, Inggris, Belanda, Jerman, Eropa ya, Paris, Perancis, itu baru rating kedua. Tapi kalau temanmu itu bilang, izin kami, perusahaan kami dari Amerika Serikat, itu rating nomor 1 dunia. Coba deh Bapak Ibu sekarang nengok keluar sana. Dari 10 platform yang ditawarin, lihat mana yang dapat izin dari Amerika Serikat. Mana yang dari Eropa, mana yang dari Australia, dan mana yang dari Asia. Itu terbaca. Dia masuk ke rating kemana. Nah, bersyukur manajemen risiko terukur daripada Fortewan adalah izinnya dari Amerika Serikat. Kenapa ya? Kok dari puluhan platform yang ada ditawarkan ke kita, kok nggak ada yang izin Amerika? Kenapa ya? Itu pertanyaan saya. Ternyata karena izin Amerika ini buat mendapatkannya nggak mudah, nggak gampang, karena nomor 1 rating 1 dunia. Makanya ketika Fortewan bisa mendapatkan izin Amerika dari MSB, diawasi MSB, dan dari NFA, otomatis dia sudah memenuhi semua persyaratannya. Berarti siapa yang memverifikasi daripada perusahaannya Fortewan? Ya izin ini Amerika. Contohnya verifikasi apa sih? 1, kantornya ada apa enggak? Pegawainya ada apa enggak? Top manajemennya ada apa enggak? Terlibat kriminal apa enggak? Terlibat pidana apa atau tidak? Punya hutang bank apa enggak? Permodalan perusahaan itu juga akan dicek, diverifikasi oleh yang memberikan izin, MSB maupun NFA. Semua ada persyaratannya, akte perusahaannya kah, inilah, itulah, semua ada. Jadi yang memverifikasi adalah izin ini. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau Fortewan ini tidak punya izin ini, saya nggak bakal masuk join. Kenapa? Karena hanya punya kantor di Amerika, nggak punya izinnya. Hanya kantor. Hanya buat platform untuk investasi. Tapi karena ada izinnya, barulah ini namanya manajemen risiko terukur kita. Yang kedua, jadi Bapak Ibu, sekarang sudah ada 251 orang, berarti tadi 230 sudah tahu tuh manajemen risiko terukur yang pertama apa. Ya, yang kedua nih saya bacakan adalah izinnya. Kalau nggak ada ini, lu jangan masuk, lu jangan join, nggak kuat, karena bisa kabur.
Ya, oke. Yang ketiga, Mr. Jacob Anderson adalah CEO-nya. Dia adalah lulusan daripada MIT, Massachusetts Institute of Technology, dan pernah bekerja di Goldman Sachs sebagai insinyur sistem perdagangan algoritmik di bidang robotik. Nah, saya bersama teman-teman sudah 8 bulan ini, sampai hari ini kan, dari Desember sampai bulan akhir Juli, selalu mengecek, cari tahu, tapi bukan sama Mbah Google. Karena Mbah Google, media sosial itu tidak terakurat. Cari tahunya kemana? Ke teman-teman di Amerika. Cari tahunya kemana? Ke pejabat di Goldman Sachs. Cari tahunya kemana? Ke kedutaan. Jadi saya nggak main-main. Inilah manajemen risiko terukur kenapa saya berani investasi di Fortewan. Dicek dulu siapa si Jacob. Bener nggak dulu pernah kerja di Goldman Sachs? Jangan cuma ada foto. Kalau perusahaan bilang cuma ada foto, ini seperti platform yang lain. Akhirnya cuma boneka, cuma dibohongin. Tapi kita sudah akses sampai kepada pejabat di Goldman Sachs mencari tahu apakah Jacob Anderson pernah kerja di sana. Dan ternyata bersyukur dia pernah bekerja sebagai manajer teknik sistem perdagangan algoritmik robotik di Goldman Sachs. Itu benar. Sudah terkonfirmasi, berarti ini bukan orang abal-abal. Berarti dia benar. Akhirnya dia buka perusahaan sendiri, namanya Fortewan. Sudah berapa puluh tahun Fortewan? Baru 10 bulan. Ingat ya, yang tadi baru 10 bulan. Dari September 2020. Siapa lagi timnya? Ada Pak Philip, Richard, Ahmad, Mark, dan Matthew. Ada 5 orang. Nah, kalau tadi si Jacob Anderson, kita pernah ketemu dia di Zoom meeting. Bersama-sama member-member semua, ada sekitar 400 member. Pada tanggal 5 Mei, yang 2 bulan lalu, dan bulan ini 17 Juli kita sudah bertemu. Jadi orangnya ada. Nah, kalau Pak Philip itu kita bisa bertemu setiap hari Jumat pada waktu BOP jam 9 pagi dengan bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman kita yang mengerti bahasa Inggris atau mau prospek kepada mengenalin ke teman-teman di luar negeri, itu bisa di hari Jumat jam 9 pagi waktu Jakarta. Itu pasti ketemu dengan Pak Philip. Dia hadir. Bersama juga Mr. J, salah satu pemegang saham. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, manajemen risiko terukur yang ketiga, kenapa saya berani investasi dan teman-teman investasi di Fortewan adalah top manajemennya hadir dan real. Kalau di platform lain, lu susah ketemu direktur. Di platform lain, lu susah ketemu CEO. Di platform lain, lu susah ketemu dengan pemegang saham. Tapi di Fortewan, kamu bisa bertemu langsung lewat Zoom dengan mereka. Kita nggak ketemu customer service loh. Kita nggak ketemu marketing staff loh. Kita bertemu dengan direktur. Dan mereka bisa ada sesi tanya jawab. Inilah manajemen risiko terukur. Kenapa saya dan teman-temannya berani invest di sini. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mau investasi ke setiap platform, itu harus pakai manajemen risiko terukur. Jangan sembarangan. Karena kita benar-benar investor. Kita bukan pemain money game. Bukan, berbeda. Platform lain lu boleh bilang money game. Kalau di sini semua investor. Di Fortewan semuanya investor, semua invest tapi dengan manajemen risiko terukur kita analisa. Apa poin-poinnya? Di mana strength kekuatannya? Enggak sembarangan Bapak Ibu. Nah, dia pun di Fortewan punya 5 tahun roadmap ke depan. Ternyata dia bukan hanya bikin robot untuk kripto, dia juga bikin DeFi, desentralisasi finansial, yaitu seperti bank digital, tapi sendiri punya. Kemudian ada bisa meminjamkan uang, ada bisa juga meminjam uang dan meminjamkan uang. Ada bunganya, ada interestnya juga, ada kreditnya juga. Nah, dia juga membuat sebuah token, namanya token F1. Dia bikin wallet application dan payment system yang bisa nanti transaksi NFT, non-fungible token. Itu keren banget. Saya lihat minggu lalu ada di sebuah media sosial mengatakan, seorang anak berumur belasan tahun itu mendapatkan uang 2,3 miliar rupiah dari sebuah dia jual lukisan. Lukisan ini dihargai dengan sebuah token. Jadi itu namanya NFT. Lukisan menjadi aset digital. Nah, di Fortewan itu memiliki itu. 2024, 2025, 2026 dia bikin robot arbitrage forex, arbitrage commodity, dan arbitrage future. Jadi ini bukan sekedar untuk platform, untuk robot, bukan. Ini sebuah enterprise. Makanya namanya dia bikin sebuah ekosistem.
ada arbitrage trading mesinnya, ada NFT-nya, non-fungible tokennya, ada DeFi-nya, ada blockchain gaming-nya. Jadi teman-teman beda banget sama yang di luar sana. Sangat berbeda. Inilah manajemen risiko Turkur kita. Dia bukan jualan robot doang buat mesin pencetak uang, tapi dia punya the whole enterprise. Semua divisi dia bangun. Ya, DeFi apa? Seperti bank, bisa menjual, bisa membeli dengan token dan juga bisa untuk meminjamkan dan dipinjamkan. Ya, ada bisa staking, ada bisa mining, ada bisa lending, ada bisa lender, macam-macam. Dia juga punya namanya blockchain gaming. Kamu bermain game dengan mobil-mobil Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, tapi menggunakan token yang bernilai $1 sama dengan 1 token. Token F1 harganya $1. Kalau token-token yang lain harganya 10 sen, 20 sen pas waktu launching pertama. Ini launching pertama bulan ini udah langsung $1 ditetapkan. $1 sama dengan 1 token. Itu buat bermain game. Ini diadu dengan semua member-member. Nanti rewardnya pemenangnya dikasih token juga. Tokennya bisa dicairkan ke USDT. USDT bisa menjadi rupiah. Jadi benar-benar ini real money. Ya, oke. Tokennya disuplai 1 miliar token. Nah ini nanti ceritanya di hari Minggu jam 7 malam di kelas edukasi untuk para member. Akan diceritakan mengenai masa depan tokennya. Ya, sekarang enggak. Ya, oke. Di mesin arbitrage, kita kembali lagi ke mesin arbitrage. Itu ada 3 core trading strategi. 3 strategi untuk dia melakukan tradingnya. Ada 15 traders yang memonitor, ada 51 programmer yang connect setiap hari untuk troubleshooting. Punya sendiri programmernya. Dan ada 5 risk management strategi. Ada manajemen risiko terukur juga oleh company. Apa tadi yang 3 tuh? Strategi tradingnya. Yang pertama, multi exchange. Robotnya bisa dikonek sampai dengan 20 exchanger. Padahal sekarang cuma 1. Tapi dia bisa dikonek sampai 20. Kedua, dia melakukan three-way, triangular, menghasilkan keuntungan, profit, dan eksekusi keuntungan dan tidak eksekusi kerugian. Selalu untung. Yang berikutnya adalah dia melakukan four-way. Four-way itu 4 trading dalam 1 detik. Beli, jual, beli dalam 1 detik. Kok bisa ya? Karena robot, artificial intelligence, manusia tidak bisa. Dan four-way ini adalah yang pertama di dunia. Makanya Fortewan sebagai pionir, ya, yang pertama di dunia. Oke, Bapak Ibu, ini yang penting. Perhatikan di layar. Ada 3 kombinasi yang paling menguntungkan buat kita sebagai investor. Karena kita investor nih, makanya nih diceritain ada 3 kombinasi yang paling menguntungkan. Nomor 1, kita deposit dalam mata uang USDT. Ya, waktu dia melakukan robot trading dengan 3 mata uang, itu langsung di-convert balik ke USDT. Dan USDT ini kita dapatkan menjadi wallet profit. Profitnya kita tarik dalam USDT juga. Sehingga masuk USDT, keluar USDT. 1 USDT sama dengan 1 US dollar. Jadi rupiahnya sekitar 14.500. Dia tidak bisa fluktuasi naik tinggi, tidak bisa turun tinggi. Kenapa? Karena USDT adalah koin stabil, teraman, dan terbesar di dunia saat ini. Ini cryptocurrency ya, jadi ada namanya koin stabil. Jadi di Fortewan tidak ada beda selisih kurs Bapak Ibu. Kalau di platform lain ada beda selisih kurs. Kurs masuknya depositnya berapa? 15.000. Pada waktu dapat profit mau balikin jadi rupiah, kursnya 13.000, ada selisih 2.000. Itu di platform lain. Di Fortewan tidak ada selisih kurs karena masuk USDT, keluar USDT. Anda harus buka exchanger. Di Indonesia, Indodax, toko kripto, Pintu, Thrift, rekeningku, bisa. Semua sudah diawasi oleh Bapepti. Jadi aman. Ya, makanya buka akun exchanger itu juga gratis alias free, tidak bayar. Untuk mengkonversi dari USDT menjadi rupiah. Baru bisa ditransfer ke bank BCA, Bank Mandiri, terserah. Nah, keuntungan yang pertama adalah tidak ada selisih kurs dan mata uangnya koin stabil. Yang kedua, tradingnya di mana nih dilakukannya? Trading apa nih? Bukan trading biasa ya. Ini bagi yang baru masuk nih, belum jelas nih. Trading arbitrage. Itu dilakukan di satu buah exchanger terbesar di dunia. Jadi exchanger ini nomor 1 dunia. Nggak nomor 2, nggak nomor 3. Seumpama kalau kamu ikut platform forex, ditanya, lu pakai broker apa? Platform gua pakai broker yang nomor 1 di dunia. Nah,
Keren nggak Bapak Ibu? Kalau di Forte1 pakai exchangernya, tempat dia tradingnya, kalau di forex namanya brokernya, kalau di sini bukan broker, ini namanya exchanger, exchange. Di mana? Di Binance. Binance ini nomor 1 dunia, seperti broker forex nomor 1 dunia. Ini adalah exchanger nomor 1 dunia di bidang kripto. Karena nomor 1, makanya dia terbesar, volume tertinggi secara global. Karena volume transaksi besar, makanya dia punya kemampuan si robot ini mendapatkan keuntungan lebih. Kenapa? Karena transaksinya tinggi, besar. Daripada kamu melakukan transaksi misalnya di Indodax, di toko kripto yang kecil, atau di negara lain. Karena itu urutan rating berapa? Ratusan. Kalau Binance yang pertama di dunia. Inilah yang paling menguntungkan buat kita. Jadi dia nggak salah pilih broker, tanda kutip seperti itu. Kalau di dunia forex. Nggak salah pilih exchanger si Forte ini karena dia nomor 1 punya yang dia pilih buat melakukan trading arbitrase ya. Yang ketiga, nah ini paling penting. Ternyata Forte1 ini adalah perusahaan fintech, financial technology di bidang robot-robot arbitrase. Jadi bukan perusahaan media sosial yang entertainment. Dia bukan perusahaan panci, perusahaan AC, perusahaan spare part, bukan. Dia bukan perusahaan yang jualan buku online, jualan akademi, training center, bukan. Dia perusahaan fintech, financial technology, yang membuat sendiri robotnya. Nah, Bapak Ibu, karena dia bikin robotnya sendiri, dia nggak perlu ada biaya sewa robot. Makanya di platform lain selalu ada biaya sewa robot, ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Waktu kita masuk investasi $1.000, mesti tambah lagi $200, yaitu 20% buat biaya sewa robot. Tapi di Forte1 tidak ada biaya sewa robot. Kenapa? Karena robotnya dia punya sendiri, dia bikin sendiri. Berarti di platform lain bukan robot itu perusahaan. Dia beli, dia pinjam, dia sewa, atau dia kerjasama dengan pemilik robot. Makanya perlu biaya sewa robot, cari uang lagi di situ. Karena ada maintenance setiap robot. Kalau Forte1 tidak pernah ada biaya sewa robot. Kenapa? Karena robotnya punya sendiri. Enggak nyewa, enggak minjem, enggak rental, enggak juga kerjasama. Punya sendiri. Inilah kombinasi paling menguntungkan buat kita sebagai investor. Di mana inilah manajemen risiko terukur kita yang berikutnya. Ya, udah ada 4 nih, 5 nih manajemen risiko terukur. Ya, kalau yang terlambat berarti enggak mendengar nih. Oke, selanjutnya. Inilah tentang company profile. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Bagaimana Pak produknya? Ingat ya, kenapa saya bisa menjelaskan slide ini? Karena saya sudah join sejak bulan Desember 2020, sudah 8 bulan. Saya seorang investor juga cerewet. Saya bukan dari perusahaan, saya bukan dibayar perusahaan, saya tidak kenal sama perusahaan. Tetapi kenapa saya bisa percaya diri dan yakin akan Forte1? Karena semua saya pakai analisa manajemen risiko terukur. Bukan hanya saya, tapi sudah ada hampir 1.000 orang selama 8 bulan ini yang selalu pakai manajemen risiko terukur di dalam investasi di Forte1. Enggak sembarangan. Ya, oke. Sekarang bicara tentang produk. Ada 4 jenis mesin yang bisa mencetak uang buat kita di masa pandemi ini. Ada 4 jenis. Dinamakan mesin V4, V6, V8, V10. V4 dimulai dari $100, V6 dari $1.000, V8 dari $5.000, V10 dari $10.000 ke atas. Nah, saya mau mulai dari V6 $1.000. Kenapa? Karena di V6 $1.000 adalah yang paling minim kita mendapatkan berasa dapat passive income. Kalau di V4 kamu nggak dapat apa-apa. Kamu akan frustasi, akan stres, dan juga akan kecewa dan marah-marah. Kenapa? Saya kasih contoh. Oke, di mesin V4 $100 kalau kita asumsikan kursnya Rp15.000, berarti 1,5 juta. Kamu join 1,5 juta, mendapatkan keuntungannya 0,1% sampai 0,4% sehari. Dunia kripto kerjanya 30 hari, Sabtu Minggu tetap kerja, berarti 30 hari. Berarti sebulan minimal 3% sampai 12%. Saya ambil minimum. Karena sebagai seorang investor harus mengambil dari minimum, jangan ambil dari maksimum. Kalau dapat lebih, bersyukur.
Tapi kita ambil dari minimum. Kalau kamu join 1,5 juta, dapat 3% sebulan, berarti berapa? $3. $100, $3, 3%. $3 kali 15.000, asumsi kurs berarti 45.000. Bapak Ibu, saya tanya, kamu join 1,5 juta, sebulan kemudian dapat Rp45.000. Menurut kamu, apakah kamu bisa makan untuk sebulan untuk keluargamu di masa era pandemik dengan passive income 45.000? Saya rasa nggak bisa. Kenapa? Satu orang makan di Kentucky McDonald itu udah habis. Buat apa kamu mulai dari 1,5 juta? Makanya saya bilang minimal di Vietnam $1.000. Tapi Pak, bagaimana Pak kalau belum punya uang? Jangan invest. Kalau belum punya uang, jangan invest. Berarti belum waktumu. Jangan paksakan diri. Kita berbeda ya dengan platform lain. Kalau platform lain, invest aja dulu. Nggak apa-apa. Yang penting take posisi. Itu platform lain. Yang penting ada nama dulu. Itu platform lain. Kalau di Fortewan, khususnya di grup ini, kalau kamu belum punya uang, senilai $1.000 atau 15 juta, jangan invest. Jangan join. Kenapa? Jangan paksakan diri. Karena kamu belum ada uangnya. Kumpulkan uang dulu. Sampai 15 juta, ketemu $1.000, baru kamu join. Itu lebih bagus. Oke, saya mulai dari 1.000. Di $1.000, kita semua dikontrak 365 hari. Ingat Bapak Ibu, dikontrak 365 hari. Berarti kontrak seperti deposito tenor 12 bulan. Kalau Ibu deposito tenor 12 bulan, itu namanya dikontrak. Nah, berarti dananya di lock dong Pak. Kalau kapitalnya nih, modalnya di lock ya Pak? Bukan di lock, dikontrak. Sangat berbeda kata kontrak dengan lock. Kalau staking itu di lock. Dengan alasan apapun kamu tidak bisa tarik modal, itu di lock. Kalau staking dan mining. Tetapi kalau dikontrak, kamu tidak di lock. Tapi bebas buat tarik modal, tapi ada syarat, term and condition. Sama seperti deposito di bank, nanti saya jelaskan. Oke. Kenapa perlu di kontraknya? Supaya kamu dapat kepastian income setiap hari selama 365 hari. Dan perusahaan punya sales, omsetnya akan stabil. Nggak suka-suka orang tarik-tarik modalnya di sepanjang kontrak. Itu maksudnya. Ketika sales perusahaan stabil, maka perusahaan akan panjang umur. Nanti saya kasih ilustrasi. Oke, saya mulai dulu dari V6. Di V6, join dengan $1.000 atau 15 juta sampai 4.999 sebelum 5.000. Ya, itu akan mendapatkan keuntungan 0,2% dari robot arbitras. Ingat, tradingnya arbitras, bukan trading biasa, yang selalu untung. 0,2% sehari. Berarti kalau kali 30 hari, karena dunia kripto kerjanya 30 hari, Sabtu Minggu tetap kerja, berarti 0,2 dikali 30 berarti 6%. Nah, kalau kamu join 15 juta, kamu dapat 6% sebulan. Kalau dikali Rp15.000, kira-kira Rp900.000 itu minimal. Maksimalnya 18%. Dan profitnya kamu itu sampai dengan 200%. Ya. Contoh, kalau modal 15 juta, profitnya dalam masa kontrak itu, pendapatan itu dibatasi sampai dengan 30 juta profitnya. Tambah modal 50 juta jadi 45 juta. Modal mau 15 juta, untungnya 30 juta dibatasin. Bagaimana kalau sampai batas nih? Udah 200%, 30 juta. Udah di kantong dong. Mau perpanjang boleh nggak? Boleh. Mesti top up lagi modalnya 50%, perpanjang lagi setahun lagi. Itu caranya. Ya, oke. Kalau kamu V8, kamu dari $5.000 itu dapat 9% sebulan. Sampai 24%. Pendapatan kamu dibatasi 300%. Nah, kalau kamu V10, ini yang paling optimal Bapak Ibu. Optimal itu maksimal. Kalau kamu join di V10, yaitu $10.000 ke atas, kamu akan mendapatkan sehari minimal 0,4%. Berarti Bapak Ibu, setiap hari tidak bisa di bawah itu. Tidak bisa, harus minimal 0,4% sampai 1%. Nah, kalau sebulan berarti 12% Bapak Ibu. Nanti saya kasih ilustrasi tentang laporannya ya, kalau 12% sebulan. Nah, pendapatan profitnya itu sampai dengan 400%, yaitu 40.000. Jadi kalau kamu join V10, 150 juta, kamu bisa mendapatkan keuntungan sampai dengan 600 juta di luar modal. Tambah modal lagi jadi 7,5. Ini keren banget. Ini paling keren V10. Ya, oke. Contoh, ini ilustrasinya. Kalau Bapak Ibu join di 15 juta,
V6, mesin V6, kalau minimal dapat 6%, kita tidak bicara maksimal ya, kita bicara minimal. Dapat lebih, bersyukur. Tapi tidak bisa kurang dari 6%. Nah, kalau dapat 6%, berarti sebulan 900 ribu. Berarti 1 tahun, kamu dapat 72%. Sekarang Bapak Ibu, di masa era pandemi, ada dengan cara 4D. Lewat handphone, tidak keluar rumah, tidak kerja aktif, duduk, diam, dapat duit 4D. 72% setahun. Hanya 15 juta modalnya. Itu bisa dapat di dagang apa, di bisnis apa, yang dari dalam rumah, tidak keluar rumah, tidak nyetok modal, modalnya 15 juta, dan tidur tenang, tidur nyenyak, 4D, duduk, diam, dapat duit, 72% setahun. Ini benar-benar sebuah passive income di masa era pandemik buat kita semua, termasuk saya. Nah, itu kalau yang V6, $1.000. Bagaimana kalau V8, $5.000, 75 juta. Itu setahun 108%, karena dia minimal 9%. Bagaimana kalau V10? Nah, ini yang paling optimal. 3 bulan terakhir ini Bapak Ibu, semua orang join di 10.000. Kenapa? Sudah terbukti 6-7 bulan ini. Dulu awal-awal semua di $1.000. Tapi sekarang semua sudah di 10.000. Kenapa? Karena dalam setahun kamu bisa mendapatkan 144%. Sebulan kamu dapat 12%. Contoh, bayangin Bapak Ibu ya, punya uang 150 juta, kamu lakukan dagang deh. Mau dagang apa sekarang di masa pandemi? Bisa nggak tidak keluar rumah, di rumah saja, tidak ada aktivitas kecuali buka handphone, dapat 12% net, yaitu 18 juta rupiah sebulan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini, menurut Bapak Ibu, kebutuhan rumah tangga Anda cukup dengan 18 juta sebulan di masa era pandemik, Anda join 10.000 atau 150 juta, itu Anda akan mendapatkan 18 juta. Minimal. Karena trading arbitrage ini bisa lebih dari 12%, tetapi minimal di sini. Sebulan, setahun berapa? 144%. Makanya setiap orang dikontrak 365 hari supaya bisa mendapatkan kepastian income. Jadi bukan lagi merupakan sebuah problem ketika kamu dikontrak 365 hari. Itu bukan problem, ini happy. Ini namanya happy. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah kinerja perusahaan, summary-nya. Banyak orang nanya, Pak kinerjanya dong mau lihat selama dia dari bulan Desember. Karena masuk ke 9 negara di Asia, itu masuk ke China, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Taiwan, Korea, dan Jepang. Itu bulan Desember. Bulan Januari 2021 masuk pasar Eropa dan Amerika. Kemudian sekarang sudah ada Australia, Saudi Arabia, dan juga sudah ada di Asia, ada Filipina, ada Laos, Afrika juga sudah masuk Johannesburg. Itu member-membernya, bukan PT-nya, karena PT tidak buka di setiap negara. PT hanya buka di Seychelles dan di New York kantornya. Nggak buka PT di setiap negara. Sudah 20 negara, nggak mungkin dia buka. Buka di Indonesia PT, pakai modal, pakai manajemen lagi, pakai office boy lagi, pakai kantor lagi, buka lagi di Singapura, buka lagi di Malaysia, buka lagi di Cina, 20 negara dibukain. Dia nggak bakal berjalan Bapak Ibu. Sekarang dunia digital era new normal. Semua digital, hanya satu kota, satu negara, satu izin, semuanya lewat handphone. Semuanya lewat username dan password. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, ini sudah ada kantor di Jakarta? Tidak ada. Kantor di Cina, Pak? Tidak ada. Kantor di Singapura? Tidak ada. Kantor di Vietnam? Tidak ada. Kantor di Australia? Tidak ada. Kantor di Jerman? Tidak ada. Hanya ada kantor di New York, Amerika Serikat. Kenapa? Ini new normal era digital. Semua pakai login dan password. Nggak perlu bikin kantor di setiap negara. Izin apa? Izin Amerika. Itulah manajemen resiko terukur kita. Rating nomor 1. Izin negara Amerika. Ya Bapak Ibu, jadi waktu Bapak Ibu mau investasi di platform apapun, lihat poin-poin manajemen resiko terukur ini harus kamu perhatikan. Jadi jangan sembarangan join. Gua join gara-gara temen, itu blow on. Gua join gara-gara upline, itu bego. Gua join gara-gara leader, itu botol, bodoh dan tolol. Kalau kamu seorang investor, kamu harus investasi dengan manajemen resiko terukur. Itu baru benar investasi. Dan kamu nggak meleset dari harapan kamu.
Tapi kalau kamu selalu ngikut orang, tidak pakai analisa manajemen risiko terukur, kamu akan selalu meleset dan kena tipu. Paham ya? Nah, di Forte1, kenapa berbeda? Karena kita pakai manajemen risiko terukur. Ada banyak poinnya, ada 9 item manajemen risiko terukur yang akan dibagikan di kelas edukasi di hari Minggu jam 7 malam. Khusus bagi yang sudah join. Kalau belum join ya nggak perlu. Kalau sudah join, baru kamu diajarkan. Oke. Performance-nya kinerja selama 6 bulan, Bapak Ibu lihat. Di bulan Desember itu 165% untungnya perusahaan. Bulan Januari 183, bulan Februari 175, bulan Maret itu 130, bulan April 210, bulan Mei 285%. Keuntungan perusahaan tidak pernah loss, tidak pernah minus karena robot artificial intelligence melakukan triangular arbitrage. Bukan trading biasa, bukan mining, bukan apa-apa, tapi arbitrage. Nah, ini kalau tadi itu adalah performance dari perusahaan, keuntungan perusahaan, ini keuntungan profitnya member. Orang mau tahu, Pak, historinya mana Pak? Dari bulan Desember. Nah, gitu kan ya, ini dikasih lihat. Dari bulan Desember 2020, untuk mesin V6 itu 15,97%, berarti 16%. Untuk mesin V10 21%. Jadi ada yang bilang, Pak, kenapa nih Pak? Kok 3 bulan terakhir ini mesin V10 cuma 12%? Kamu lihat nggak dunia kripto? Dunia kripto lagi down, lagi drop. Tetapi kamu tetap dapat income 12%. Itu amazing namanya. Amazing. Kalau kita suka plesetkan amazing. Bahasa Inggris amazing. Itu luar biasa. Walaupun lagi drop 50%, selama 3 bulan terakhir Bitcoin, lu dapat 12% untung cuan. Tapi pertanyaan, Pak, kok ditulisnya sampai dengan 30% sebulan? Apakah mungkin? Kamu lihat, performance saya join di bulan Desember, $10.000, saya dapat 21% tuh sebulan, bukan 12%. Berarti ketika harga-harga kripto pada naik, untungnya lebih besar. Ketika harga kripto turun, untungnya lebih kecil. Tapi judulnya untung, Bapak Ibu. Nggak pernah judulnya rugi. Ini yang kerennya, manajemen risiko terukur kita di Forte1. Kenapa berani invest? Karena selalu untung. Orang lain bilang, bodoh lo, penipuan lo, scam lo. Terserah. Yang penting gue tiap hari untung kok. Udah 8 bulan. Take it or leave it. Begitu aja gampang. Ini kan investasi, peluang. Mau join boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, di bulan Januari, yang V6 10%, yang V10 15,98. Berarti 16%. Pernah berarti 16%. Jangan bilang cuma 12%. Nah, di bulan Maret April 12% dan 13% V10. Di bulan April dan Mei 13% dan 13,19. Berarti sebulan 13%. Dia jamin 12%, tapi masih dapat 13%. Mau bisnis apa Bapak Ibu? Dengan 4D, duduk diam dapat duit di rumah, nggak keluar rumah, nggak stres, nggak perlu stok barang, nggak perlu modal besar, nggak perlu stres, nggak perlu mikir cost operasional, tapi bisa dapat 13% net. Saya rasa cuma di Forte1 dibanding platform yang lain. Itu benar-benar real Bapak Ibu. Kita merasakannya. Nah, yang kerennya lagi Bapak Ibu, pada waktu kamu mendapatkan login username dan password ketika kamu sudah diregister, itu akan terlihat detail portfolio summary, yaitu di mesin keberapa kamu join, nilainya berapa dapat profitnya, dari tanggal berapa nilai limit 200%-nya, 300%-nya, 400%-nya pendapatanmu, berapa, kapan nilai kontraknya berakhir, semua tertulis. Semua transparan di dalam login investor, login member. Bahkan walletnya, tuh dapat tuh 157. Itu pun bisa di withdraw anytime. Bukan tunggu sebulan, mau seminggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu, terserah. Nggak ada waktunya. Mau profit, di withdraw keluar ke exchanger. Ya, oke. Manajemen risiko terukur yang berikutnya Bapak Ibu. Di mana bisa dilihat di menu report. Di menu reportnya kita, nih member-member, itu akan terlihat tradingnya, transaksi detailnya. Dia triangular ini beli jual belinya di detik keberapa, di menit keberapa, di jam keberapa, harga beli berapa, harga jual berapa persen untung tertulis. Bahkan, Bapak Ibu lihat sekarang di layar. Ini yang transaksi pertama, itu 3 ya. Ada 3 transaksi, berarti triangular.
Di kolom yang bawahnya itu triangular. Tapi yang baris ketiga ini udah four way. 1, 2, 3, 4. Ini sudah dilakukan digandeng dengan four way sejak bulan Mei sampai hari ini. Nanti setelah four way ini benar-benar bisa menghasilkan keuntungan dengan bagus, maka three way akan ditinggalkan, semuanya four way. Itu pertama di dunia, nggak ada yang bisa ngalahin. Karena memang ini pembuat robot kecerdasan buatan di bidang artificial intelligence, di bidang triangular, di bidang arbitrage. Makanya kok jarang ya, nggak ada platform lain di bidang arbitrage. Kenapa? Ya karena dia bukan pembuat robotnya. Forte1 itu yang bikin robot arbitrage. Makanya hanya dia yang sekarang bisa memimpin. Nggak ada platform lain yang bergerak di bidang arbitrage. Kan begitu. Nah, disinilah manajemen risiko kita, yaitu Bapak lihat, Bapak Ibu, di layar ada panah. Trading pool V10, ini mesin V10. Di bawahnya trading pool ada tulisan total daily profit 2,76%. Itu profitnya perusahaan, Bapak Ibu. Di Forte1, profitnya perusahaan ditulis di login member. Kemudian di bawahnya total daily profit dalam kurung member 0,4%. Di bawahnya lagi tulisan total daily number of trades 45. Jadi ada 45 trading hari itu, dikasih kepada member 0,4%, untungnya perusahaan 2,7%. Hanya di platform ini, sebagai analisa manajemen risiko terkurung kita, kenapa berani investasi di Forte1? Karena dia transparan, untung perusahaannya besar 2,7, untuk membernya 0,4. Sesuai dengan janji produknya 0,4 sehari untuk mesin V10. Sebulan 12% minimum, ini kan minimum. Berarti selisihnya kemana nih? Dari 2,7 kurang 0,4, ada 2,3%. Itu untungnya perusahaan. Buat apa? Bayar promo, karena perusahaan suka kasih promo. Kedua, komisi, karena kita pun bisa dapat komisi kalau mau menjadi investor aktif. Ketiga, cost operasional perusahaan, bayar server lah, bayar ini lah, bayar itu, bayar gaji pegawai, itu bisa dari situ. Berikutnya, keuntungan marginnya perusahaan. Jadi perusahaan ini masih ada untung buat bayar kita, walaupun sepertinya kok besar banget dia dapatnya. Terus tidak ada lagi bagi hasil. Nah, kalau di platform lain Bapak Ibu, ketika dapat profit, ada bagi hasil lagi. Perusahaan 40%, investor 60%, 30%, 70%, 20%, 80%. Benar nggak Bapak Ibu? Itu platform lain. Tapi di Forte1, ketika kamu dapat profit 12%, murni 12% buat investor. Nggak ada lagi bagi hasil sama perusahaan. Itu banyak orang bingung, Pak. Kalau semua profit dikasih kepada investor, perusahaan untuk apa dong Pak? Nanti dia overpay Pak, rugi Pak. Kan begitu. Ternyata rahasianya perusahaan untung lebih besar jauh daripada member. Member dikasih 0,4%, tapi perusahaan untungnya 2,7%. Kenapa? Saya balik lagi Bapak Ibu. Lihat sekarang di layar. Ini saya sedikit balikin. Lihat ini ya. Di mesin V10, ya, itu sehari member V10 dikasih 8 kali profit dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang waktu London, bukan waktu Jakarta. Dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang selama 8 jam kamu dikasih profit. 8 kali profit. Berarti robotnya hanya kerja 8 jam buat member V10. Kalau member V8 hanya dikasih selama 4 jam. Member V6 3 jam, member V4 3 jam, 3 jam, 3 jam, 4 jam, 8 jam. Nah, sehari itu kan ada 24 jam. Berarti kalau maksimal dikasih 8 jam, 16 jamnya kemana itu? Itulah profitnya si perusahaan. Makanya perusahaannya tidak overpay. Perusahaannya bisa bayar kita semua. Kita punya komisi lah, promo lah, termasuk kita punya profit. Inilah manajemen risiko terukur. Kenapa kita investasi di Forte1? Jadi semua Bapak Ibu itu pakai manajemen risiko terukur yang kita analisa. Enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Ya, oke. Berikutnya. Bisa top up nggak? Nambah modal sebelum kontrak selesai. Kan kontraknya 365 hari. Bisa. Kamu top up 50% daripada modalmu, kamu bisa menambah modal dan mesin robotnya akan bekerja dari nilai yang terbaru. Dan kontrakmu diperpanjang lagi 365 hari sejak kamu top up. Berarti kamu full terima setahun lagi untuk dari modalmu yang sudah di top up. Bisa nggak upgrade? Bisa. Upgrade itu apa? Upgrade itu pindah mesin. Kan ada range-nya tuh. Kalau mesin V6 dari 1.000 sampai 5.000. Berarti kalau kita mau pindah mesin ke 5.000 sampai 10.000 di mesin V8,
Bisa nggak sebelum kontrak berakhir? Bisa, caranya upgrade. Ada menu upgrade-nya, yaitu menambah 50% minimal. Misalnya, sekarang kalau kamu udah di 2.000, minimal kan mesti 1.000. Tapi kalau mau pindah mesin ke 5.000, kamu bisa tambah 3.000. Seperti itu. Ya, jadi mau upgrade, mau top up sebelum kontrak berakhir, bisa. Setelah kamu upgrade, robotnya bekerja, menghasilkan mencetak uang dari nilai total yang terakhir, capitalmu, dan tanggal kontrak diedit, dirubah, diupdate namanya dari 0 lagi sampai 365 hari ke depan. Oke, berarti kamu murni total dapat setahun lagi dari top up, dari upgrade, dari nilai yang terbaru. Itu kerennya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk penarikan kredit? Ini withdrawal, orang kenalnya withdrawal. Tarik profitnya. Bisa, kamu bisa tarik profitmu kapanpun. Ya, untuk pertama kali tarik profit itu tidak dikenakan biaya admin. Tapi untuk yang kedua dan berikutnya ada biaya admin 5%. Ini sangat-sangat murah, cuma 5%. Kalau kamu di bank, deposito, kepotong biaya pajak berapa? 20%. Mahal loh. Saya tuh baru-baru menyadari gitu. Gila ya, gue dulu taruh deposito, kepotong 20% loh bunga gue loh. Profit gue kepotong 20%, gede banget. Sekarang gue dapat profit dari Fortewan, cuma kepotong 5%. Ih, kecil banget ya, berarti gue deposito rugi gede itu lah kalau 20%. Nah, di sini saya merasakan 5% itu cukup masuk akal. Terus ada lagi biaya kirim, namanya gas fee. Biaya kirim itu adalah biaya kirim dari walletnya Fortewan dikirim ke exchangernya member. Itu ada biaya kirim. Sama lah seperti Tiki, JNE, itu kan biaya kirim tuh. Nah masing-masing ada biayanya. Ini gas fee-nya biayanya sekitar 10-20 dolar tergantung si gas fee internasional. Ya, bukan dari Forte. Nah terus minimum penarikannya 10 dolar udah bisa narik dan kelipatan 10. Ya, harus kelipatan 10. Oke, yang terakhir penghentian dini. Yaitu kalau yang namanya dana tidak di-lock. Dana dikontrak, capitalnya tapi tidak di-lock. Kenapa? Karena bisa di penghentian dini sebelum kontrak berakhir. Tentunya ada tabelnya, ada penaltinya, ada potongannya. Kalau kurang dari 3 bulan kamu kena 40%, kalau kurang dari setahun kamu kena 10%. Ini seperti deposito. Kalau kamu nge-break depositomu sebelum jatuh tempo, kamu juga ada penalti. Persis sama seperti itu. Jadi kita ini di Fortewan merasa happy kalau dikontrak. Kenapa? Karena kita pasti dapat 365 hari itu duit. Saya sudah merasakan 8 bulan lah. Dan sekitar hampir 200-300 orang lah. Itu sudah sejak bulan Desember Januari yang bergabung sudah dapat 7-8 bulan ini. Terus tiap hari dapat uang. Dari mesin cetak uang ini. Berarti kalau kita setahun, kita bersyukur. Karena di masa era pandemik ini, kita butuh uang harian. Tiap hari gue bisa dapat uang dong. Yang nggak perlu kita kerja keras lagi. Benar-benar passive income. Ya. Nah, di dalam Fortewan, itu ada 2 jenis investor. Investor pasif dan investor aktif. Apa nih bedanya? Bedanya gini. Kalau pasif, kamu seperti deposito di bank. Saya taruh duit, tungguin aja dapat profit, aku tarik profitnya, selesai. Namanya 4D, duduk, diam, dapat duit. Kamu jadikan Fortewan ini hanya sebuah investasi bagi kamu. Gue invest aja deh, udah. Nah, kalau itu namanya investor pasif. Kalau investor aktif, itu bedanya gini. Dia mendapatkan keuntungan dari profit robot juga sebagai investor pasif, tapi mendapatkan komisi dari bisnis plan-nya Fortewan. Kenapa dapat dapat komisi ya? Karena orang itu menjadikan Fortewan sebuah bisnis pribadinya. Jadi ini bukan lagi investasi. Seperti saya dan ratusan orang dan bahkan hampir 1.000 orang yang sekarang join, itu sudah berpindah dari investor pasif menjadi investor aktif. Kenapa? Karena kebutuhan hidup. Karena melihat, kedua, karena kebutuhan hidup, karena merasa kurang income-nya, mau lebih. Kedua, karena mau melihat teman, orang lain, saudara, family juga merasa mendapatkan manfaat, pertolongan, keuangan, solusi di masa era pandemik yang orang lagi sulit uang. Aduh, kalau gue udah dapat nih 18 juta sebulan, kesian tuh saudara gue lagi susah banget, bisnisnya lagi down, mendingan duitnya sebagian invest di Forte supaya bisa mendapatkan income buat kebutuhan dia, bahkan bisa bayarin juga cost operasional perusahaannya ataupun juga tokonya, kira-kira seperti itu. Sudah banyak kesaksian seperti itu. Nah, itu namanya investor aktif. Ketika kamu aktif, kamu memperkenalkan bisnis ini
kepada teman, saudara, relasi siapapun. Nah, waktu kamu memperkenalkan, kemudian dia juga investasi di 41, kamu mendapatkan komisi. Jadi ini persis sama seperti kamu bisnis apapun di luar sana secara konvensional. Mau bisnis panci, mau bisnis spare part, mau bisnis AC, mau bisnis baju. Waktu kamu kenalin ke temanmu, kamu dapat komisi. Kayak marketing, sama persis. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, ada promo hari ini terakhir Bapak Ibu. Hari ini terakhir promonya. Ya, jadi tanggal 31 Juli, hari ini 31 Juli terakhir. Setiap yang join sampai dengan nanti malam ditunggu sampai dengan jam 23.00 waktu Jakarta. Ingat 23.00 waktu Jakarta. Semua yang join dan sudah beli kontrak mesinnya akan mendapatkan double arbitrage profit. Maksudnya apa? Profit kamu didoublein selama 30 hari. Contoh, kalau kamu mesin V6 itu minimal 6%, jadi minimal 12%. Kalau kamu mesin V10 minimal 12%, didoublein jadi minimal 24% selama sebulan. Berarti Bapak Ibu, manfaatkan promo ini supaya apa? Kamu lebih cepat balik modal. Yang tadinya 12% jadi 24%. Berarti kamu 1/4 modal kamu sudah kembali dalam waktu 1 bulan. Manfaatkan promosi ini. Tapi benar-benar last day, hari terakhir hari ini. Ya Bapak Ibu, ini last day. Oke. Nah, dari semua penjelasan saya, hari ini, sampai saat ini, jam 17:47, hampir 1 jam, dengan 260 orang yang hadir mendengarkan, saya benar-benar sebagai seorang investor, bukan mewakili perusahaan, dan pikiran saya dan pikiran Bapak Ibu pun harus sama. Yaitu, ada disclaimer peringatan risiko investasi. Tetapi ini sebuah peluang. Nanti saya jelasin. Yaitu apa? Peringatan risikonya. Mudah Bapak Ibu. Investasi apapun selalu punya risiko. Ingat itu. Mau dagang bakso di rumah pun ada risiko. Gempa bumi bisa terjadi kapanpun. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus pakai uang dingin. Maksudnya begitu. Pakailah uang dingin yang bebas untuk investasi. Jangan pinjam uang. Jangan pinjam KTA, pinjam mertua, pinjam orang tua gitu ya. Ataupun pinjam perhiasan istri, gadein mobil, rumah untuk investasi. Jangan. Pakai uang dingin ya. Nah, deposit atau uang investasi juga atas kesadaran sendiri. Jangan mau dipengaruhi oleh orang yang ngundang, oleh upline, oleh leader, diiming-imingi, dijanji-janjikan. No. Kamu harus pakai analisa kamu sendiri. Ketika kamu berani, kamu ikut join. Kamu gak berani, jangan join. Benar-benar kamu balance. Benar-benar kamu pakai otak dingin, kepala dingin, uang dingin. Dan waktu kamu setor atas kesadaran sendiri. Oke? Berikutnya. Kamu harus berani tanggung sendiri semua resiko investasi. Kamu dagang bakso di rumah pun, kamu berani tanggung investasi itu kalau terjadi resiko nggak laku dagang baksonya. Di sini pun sama. Harus berani tanggung semua risiko sendiri. Sehingga orang yang mengajak Anda hari ini, yang membantu Anda hari ini meregisterkanlah, mendepositkan sampai kamu memiliki cetak uang robot itu yang bantu loh. Itu juga seorang investor Bapak Ibu. Dia bukan dari perusahaan, dia investor. Jadi dibebaskan dari segala tuntutannya, baik pidana maupun perdata. Nah, jadi Bapak Ibu, yang terakhir, jika Anda ingin mendapatkan penghasilan pasif di masa era pandemi, dan mendapatkan manfaat dari fluktuasi harga di pasar kripto. Selain untuk diversifikasi investasi, maksudnya variasi investasi, yang menghasilkan keuntungan bebas risiko secara transparan, itu hanya di 41. Pakai analisa manajemen risiko terukur. Oleh karena itu, hubungi segera orang yang mengundang Anda hari ini untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan manfaat dari mesin arbitrage 41 ini. Hubungi teman-teman Anda hari ini yang mengundang Anda, Bapak Ibu, ya. Kalau yang mengundang Anda belum ngerti, suruh tanya sama pengundangnya lagi. Kalau pengundang di atasnya lagi belum ngerti, suruh tanya di atas dia lagi. Bikin Zoom meeting kecil, itu nomor 1. Kedua, bikin WhatsApp grup kecil atau bikin juga call conference di WhatsApp. Tanyakan, karena ini peluang. Ini seumpama ya, saya kasih umpama adalah seperti malam hari kita lagi lapar. Jam 10 malam lagi lapar nih. Kemudian di depan rumah ada bunyi tek 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 tek. Nasi goreng tek tek tuh, gue lagi lapar.
kamu cuma punya dua pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, kamu liatin dia lewat sampai keluar dari gang, atau yang kedua, kamu panggil dia, kamu bayar dia, kamu makan sampai kenyang, dan kamu bisa tidur nyenyak karena nggak kelaparan. Sama ilustrasi dengan Fortewan. Ketika penawaran peluang passive income ini di Fortewan di masa era pandemi datang kepada kamu Bapak dan Ibu, punya dua pilihan. Mau didiamin saja, dari bulan Desember udah ditawarin, sampai bulan Juli akhirnya masuk juga. Kamu udah kehilangan 7 bulan untuk mendapatkan income. Ditawarin, banyak Bapak Ibu yang ditawarin sejak Desember, Januari, Februari, baru sekarang bulan Juli masuk. Dia udah kehilangan momen mendapatkan income selama 7 bulan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat bahwa Fortewan ini punya, seperti Anda sedang lapar dompet Anda. Anda kan lagi lapar nih dompet ini, lagi kurang uang nih masa pandemi, pekerjaan, keuangan, deposito lagi habis. Anda bisa liatin saja, atau Anda panggil, Anda deposit, dan Anda merasakan mendapatkan penghasilan pasif selama setahun ke depan. Dengan analisa manajemen risiko terukur. Ingat ya Bapak Ibu, itu pesan saya. Jadi saya berharap mudah-mudahan penjelasan saya hari ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sebagai sebuah peluang penghasilan income. Dan BOP, yaitu Business Opportunity Presentation seperti ini diadakan 6 kali seminggu Bapak Ibu. 6 kali seminggu. Hari Senin jam 8 pagi, hari Selasa jam 5 sore, hari Kamis jam 8 pagi dan jam setengah 8 malam, hari Jumat jam 9 pagi dengan bahasa Inggris, langsung dihadiri oleh manajemen dan oleh Mr. Sanders sebagai marketing konsultan dalam bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia. Hari Sabtu jam setengah 5 sore seperti hari ini. Jadi ada 6 kali dalam seminggu. Yang lain semua bahasa Indonesia, waktunya waktu WIB Jakarta, hanya hari Jumat yang jam 9 pagi bahasa Inggris. Apa tuh bahasa Inggris? Buat apa? Buat kalau punya teman di luar negeri yang mau kamu ajak join dan kamu juga mau memperkenalkan produk ini sebagai passive income-nya mereka, itu bisa diajak di hari Jumat jam 9 pagi karena bahasa Inggris. Nah, teman-teman kita ini semua sudah sampai menjangkau Amerika. Itu grup Amerika sudah sampai 50 orang. Orang-orang Indonesia di Amerika. Ada yang di Saudi Arabia, ada yang di Afrika, di Filipina, di Singapura, di Malaysia, kemudian di Australia, Sydney, Melbourne, itu sudah banyak. Orang Indonesia yang di luar negeri, diaspora, perantauan. Mereka sedang memerlukan uang sekarang di masa era pandemi ini. Lagi susah uang. Di negara lain pun, di negara luar juga susah uang sekarang. Jadi itu hadirnya di BOP hari Jumat jam 9 pagi. Bahasa Inggris. Ya, oke. Hari Minggu itu hari edukasi. Jam 7 malam. Khusus bagi investor atau member yang sudah join. Mohon maaf yang belum join, belum bisa. Karena itu kelas edukasi. Akan diedukasi materi 9 manajemen risiko terukur. Kedua, apakah perusahaan ini akan panjang umur atau tidak? Ketiga, kupas tuntas bisnis plan dan komisi. Bisa dapat apa nih gue komisinya? Bisa dapat berapa duit nih dari komisinya? Itu di hari Minggu jam 7 malam sampai jam 11 malam. Ya. Kemudian apalagi? Bagaimana cara memprospek atau cara kita bicara memperkenalkan? Gue bingung nih. Nah itu nanti dikasih tahu juga. Terus bagaimana bisa mendapatkan income yang berlipat kali ganda, bahkan bisa mendapatkan 1 miliar rupiah dalam kurang dari 6 bulan. Itu di kelas edukasi di hari Minggu jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu, jangan lewatkan peluang nasi goreng tek-tek ini yang sedang lewat. Mau Anda lewatkan atau Anda beli dan Anda rasakan nasi goreng, pakai ayam, pakai bakso, sambalnya sedikit, nikmat luar biasa. Telurnya 2. Nah, jadi lapar kan? Habis ini pada makan nasi goreng nih. Ya, jadi nikmati nasi goreng Anda seperti saya sudah menikmati nasi goreng saya sejak bulan Desember sampai kepada hari ini. Sekarang hubungi pengundang Anda. Kita tidak buka sesi tanya jawab di grup di BOP hari ini. Kenapa? Karena masalah durasi waktu. Di BOP tidak dibuka sesi tanya jawab, hanya boleh di chat room yang bisa akan dijawab sama host atau co-host. Tetapi kebetulan karena sekarang saya jadi host, saya tidak bisa menjawab dengan chat. Nah, jadi mau nanya ke siapa dong Pak mau nanya? Tanya kepada pengundang masing-masing. Kalau pengundangnya nggak jelas, nggak ngerti, suruh tanya di atasnya lagi. Suruh tanya di atasnya lagi, sampai berapa level ke atas pun suruh tanya. Ya, jadi tanya mereka.
apapun bisa ditanyakan sampai kepada pemimpinnya masing-masing grup. Oke? Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah ada 200 tadi 60 orang yang hadir dan sekarang masih ada 240 yang hadir. Saya mengucap syukur, terima kasih Bapak Ibu masih bertahan dengan saya, dengan penjelasan saya. Jadi kalau Anda tertarik, hubungi pengundang Anda. Ya, hubungi pengundang Anda sekarang juga dan akan dijelaskan semua secara detail tentang Forte One. Oke, terima kasih semua teman-teman. Selamat malam minggu, selamat makan malam juga. Jangan lupa nasi goreng tek-tek boleh dimakan ya, karena tadi sebutin tek-tek karena udah lama nggak makan nasi goreng tek-tek nih ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.